Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat belajar. Mari kita buka LKS Sejarah Indonesia. Kita sampai di bab 10. Bab 10 ini tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia dari masa awal kemerdekaan sampai dengan masa demokrasi terpimpin. Jadi ini masanya Presiden Soekarno ya. Jadi kita akan belajar dari awal kita merdeka itu kondisi politik dan ekonominya itu seperti apa. Kemudian nanti sampai akhirnya kita gonta-ganti demokrasi ya, dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan lain sebagainya. Oke. Tugasnya dulu biar kalian fokus. Tugas 6 ini pertama, apa saja yang kita pelajari pada materi kali ini. Jadi kalian siapkan apa saja yang kita pelajari, nanti sambil dicatat ya penjelasannya Bu Dwi. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi politik awal mula kemerdekaan politiknya. Yang ketiga, bagaimana kondisi ekonomi awal kemerdekaan. Kemudian yang keempat, kondisi politik masa demokrasi liberal. Kemudian yang kelima, tentang kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Jadi itu yang kalian kerjakan. Sekarang kalian harus pahami dulu sebelum kita masuk apa demokrasi liberal, apa demokrasi terpimpin dan lain sebagainya. Nah, ini adalah peta konsepnya. Jadi mulai dari kita pertama kali merdeka itu karena kita baru saja menjadi sebuah negara. Jadi ada penjajakan proses kita menjadi seperti ini, itu ada proses belajarnya. Yang pertama adalah tahun 1945 sampai 1950 kita itu menggunakan demokrasi parlementer. Jadi parlemen yang menjadi pemimpin pemerintahan, sedangkan presiden itu menjadi pemimpin negara. Kalau sekarang kayak Jokowi itu kan menjadi dua, pemimpin negara juga pemimpin pemerintahan. Kalau parlementer itu presidennya itu jadi pemimpin negara ya, sedangkan pemerintahan itu yang memimpin adalah parlemen. Kemudian tahun 1950 sampai 1959 kita menggunakan demokrasi liberal. Tahun 1959 sampai 1965 kita menggunakan demokrasi terpimpin yang disebut sebagai Orde Lama. Nah, ini adalah masanya Soekarno memimpin di sini. Kemudian 1965 sampai 1998 itu menggunakan demokrasi Pancasila yang dinamakan Orde Baru. Nah, di sini Soeharto menjadi presidennya. Nah, 1998 sampai sekarang itu menggunakan demokrasi konstitusional reformasi. Nah, ini sejaknya zamannya B.J. Habibie sampai sekarang zamannya Presiden Joko Widodo. Sekarang kondisi politik pada masa awal kemerdekaan, yang pertama adalah belum mapan ya. Bu Dwi sudah tekankan dari awal bahwasanya kita itu adalah sebuah kayak bayi yang baru lahir, belum ngerti apa-apa, belum pernah megang politik negara. Kita baru lahir ya kan, negara Indonesia dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kemudian kita belum stabil, masih banyak goncangan, masih banyak belajar, progresnya itu masih sangat lambat. Kemudian terjadi perbedaan ideologi di sini, kemarin sudah kita bahas ya kan, ada yang ingin menggantikan ideologi Pancasila jadi ideologi agama, menggantikan menjadi ideologi komunis dan lain sebagainya. Ini membuat politik kita itu tergoncang. Kemudian masih belajar menalar ya, bagaimana memimpin sebuah negara ini. Kemudian terjadi gangguan dari banyak pihak ya kan, dari Nica, dari Belanda, dari Jepang, dari sekutu juga ya kan. Sekutu belum datang sih pada waktu ini, sehingga Jepang itu masih mempertahankan status quo atau status kekosongan pemerintahan. Kemudian terjadi ketegangan kabinet presidensial menuju kabinet parlementer. Di sini masih bingung antara siapa yang mau memimpin pemerintahan, antara presiden ataupun parlemen. Nah, kekacauan baik dari dalam maupun dari luar yang kita pelajari kemarin-kemarin itu. Selanjutnya, keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama, ekonomi masih labil. Krisis keuangan mengakibatkan inflasi karena kita itu baru lahir ya kan, kita masih belum punya uang sama sekali, sedangkan Belanda itu masih neter aja sama kita. Inginnya hutangnya Belanda itu ditanggung oleh Indonesia pada waktu itu. Kemudian berlakunya uang Nica, ada blokade ekonomi Belanda, jadi
barang impor ekspor tuh nggak boleh masuk di Indonesia, kesulitan untuk ekspor impor ya, sedangkan kas negara ini kosong. Jadi kita politiknya masih labil, kacau ya kan. Nah, ekonomi kita nggak punya uang. Jadi di sini adalah keadaan terpuruknya awal kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal itu di mana RIS kembali ke NKRI. Jadi kita itu dipengaruhi oleh Belanda, kita menjadi Republik Indonesia Serikat ya, yang sudah Budwi jelaskan. Kemudian kita kembali ke NKRI ketika Belanda itu sudah mengakui kedaulatan Indonesia tahun 1959. Nah, kita memakai demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu maksudnya adalah kedaulatan rakyat disalurkan melalui partai politik. Nah, di partai politik yang memegang andil dalam pemerintahan. Nah, kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal ini ada 7. Yang pertama adalah Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan Kabinet Juanda. Maksudnya apa? Ini adalah kabinet pemimpinnya, nama-nama pemimpin kabinet tersebut. Karena demokrasi liberal itu dipimpin oleh kabinet seperti itu. Nah, Kabinet Natsir ini tahun 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Nah, ini kabinet pertama kali yang memerintah setelah RIS dibubarkan. Natsir sebagai Perdana Menteri dan dari Partai Masyumi. Ya, jadi ini partainya itu Masyumi keagamaan, kemudian dia itu menjadi Perdana Menteri, sedangkan Soekarno itu menjadi presiden, seperti itu. Jadi kalian kalau berpikir tentang demokrasi liberal tuh seperti ini. Jadi ada Perdana Menterinya seperti sekarang kayak di Korea gitu ya. Nah, program kerjanya itu yang pertama adalah usaha mencapai keamanan dan ketentraman, karena di sini walaupun kita sudah merdeka masih banyak gangguan dari dalam dan dari luar ya kan, sehingga keamanan dan ketentraman ini menjadi program kerja utama agar kita bisa berjalan lancar dalam pemerintahan dan kehidupan. Yang kedua, menyempurnakan organisasi angkatan perang karena ini masih sangat dibutuhkan ya. Kemudian menyempurnakan susunan pemerintahan, mengembangkan ekonomi rakyat, dan memperjuangkan penyelesaian Irian Barat karena di sini Irian Barat itu masih menjadi miliknya Belanda pada waktu itu. Nah, ini adalah Natsir ya, dari Partai Masyumi. Kita lihat dulu, Masyumi itu menjadi salah satu dari 4 partai pemenang pemilu tahun 1955 ya. Yang merah itu pertama ini adalah PNI, yang putih bintang dan bulan ini adalah Masyumi, kemudian NU Nahdlatul Ulama, dan ini adalah simbolnya PKI. Ini menjadi partai 4 partai yang mengisi pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah perolehan suara dari partai, suara sah, dan perolehan kursi di parlemen seperti itu. Kemudian keberhasilan Kabinet Natsir itu adalah Indonesia diterima sebagai anggota PBB yang ke-60 tahun tanggal 20 September 1950. Kemudian penyebab jatuhnya Kabinet Natsir, kenapa kalau kita lihat ya diulang, kabinetnya itu hanya bertahan berapa bulan ini, dari September menuju ke April ya, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan memerintah di Indonesia, hanya 8 bulan. Kenapa? Karena ternyata Kabinet Natsir itu jatuh karena yang pertama, perundingan pengembalian Irian Barat mengalami jalan buntu. Dia tidak bisa menyelesaikan satu program kerjanya tadi, pembebasan Irian Barat tadi. Kemudian mosi Hadikusumo dari PNI. Dan pada waktu demokrasi liberal, kenapa kok gampang runtuh ya, gampang jatuh Kabinet Natsir atau kabinet-kabinet yang lain? Karena pada waktu itu tuh diakui kayak mosi tidak percaya gitu. Kalau ada orang atau dari partai apa gitu menyatakan pendapat bahwasanya dia itu tidak percaya dengan kepemimpinan dia karena tidak berhasil menyelesaikan salah satu program atau beberapa program kerjanya, maka itu bisa dilengsarkan. Jadi seperti itu, tinggal kayak rapat seperti itu ya, kemudian ada mosi tidak percaya, maka bisa dijatuhkan pemerintahannya. Nah, kemudian 20 Maret 1951 Kabinet Natsir bubar, 21 Maret 1951 diserahkan kepada Presiden Soekarno. Otomatis terjadi pemilihan kabinet lagi.
Nah, kedua adalah Kabinet Sukiman. Nah, jadi setelah Kabinet Natsir jatuh tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Nah, ini berarti 1 tahun ya. Nah, Kabinet Koalisi Masyumi dan PNI, dia dari 2 partai ini. Perdana Menterinya Dr. Sukiman dari Partai Masyumi, kemudian Wakil Perdana Suwiryo dari PNI. Program kerjanya itu menjamin keamanan dan ketentraman, masih ya, itu menjadi usaha luar biasa. Kemudian mengusahakan kemakmuran dan memperbarui UU Agraria, Undang-Undang tentang Pertanian, mempercepat pemilihan umum, kemudian politik bebas aktif, memasukkan Irian Barat ke RI secepatnya. Nah, ini jadi program kerja lagi dilanjutkan oleh Kabinet Sukiman ya kan. Nah, ini adalah orangnya, ini Sukiman. Tahun 1952 Kabinet Sukiman jatuh, penyebabnya adalah karena pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat. Dianggap ini itu merugikan bagi bangsa Indonesia, sehingga Kabinet Sukiman dinyatakan dengan mosi tidak percaya, akhirnya jatuh ya. Nah, kemudian diganti kabinet yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo itu dari Partai PNI. Program kerja Kabinet Wilopo adalah persiapan pemilu, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, keamanan dalam negeri, perjuangan pembebasan Irian Barat, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, dan melengkapi undang-undang perburuhan. Nah, ini adalah Wilopo ya. Kemudian dia pemerintah berapa tahun ini? 1 tahun ya, April, Mei, Juni, 1 tahun 2 bulan. Belum selesai menjalankan programnya, 3 Juni 1953 Kabinet Wilopo jatuh, penyebabnya adalah karena peristiwa Tanjung Marawa dan peristiwa 17 Oktober 1952 karena pemberontakan di sini. Kemudian digantikan kabinet yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo, mulai dari 1 ini ya, mulai tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Program kerja dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini adalah yang pertama keamanan, pemilu dan kemakmuran, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, dan pengembalian Irian Barat ke RI. Kalau kita lihat satu-satu dari semua kabinet tadi, itu program kerjanya itu hampir sama ya, melanjutkan seperti itu. Keberhasilannya adalah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tanggal 18 sampai 24 April 1955. Nah, ini adalah Ali Sastro Amijoyo. 1, 2 tahun berhasil, waktu terpanjang dalam kabinet ya. Kabinet Ali akhirnya jatuh pada 12 Agustus 1955. Penyebabnya adalah karena adanya perselisihan antara TNI AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI AD tanggal 27 Juni 1955. Kita masuk ke kabinet yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap, mulai tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Berarti tidak ada 1 tahun ya ini. Nah, program kerjanya adalah pemilihan umum, pengembalian Irian Barat ke RI, melakukan kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas aktif. Nah, sama. Prestasi yang diraih adalah berhasil mengadakan pemilu pertama 1955 yang tadi kita lihat ada 4 partai, kemudian ada beberapa suara dan kursi yang didapatkan dari beberapa partai tersebut, dan menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI AD tadi yang menyebabkan Ali Sastro Amijoyo 1 itu jatuh kabinetnya. Nah, ini adalah Burhanuddin Harahap ya. 3 Maret 1956 Burhanuddin mengembalikan mandat kepada presiden karena tidak mendapatkan dukungan yang tinggi lagi ya. Kemudian digantikan dengan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957, 1 tahun lagi ya kan. Kabinet pertama hasil pemilu ya. Kemudian kabinet koalisi antara PNI, Masyumi, NU. Program kerjanya adalah pembatalan hasil KMB karena dirasa itu merugikan Indonesia, menyelesaikan Irian Barat,
pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, menjalankan politik bebas aktif, meneruskan kerjasama dengan Asia Afrika dalam KAA, melaksanakan keputusan KAA di Bandung 1955. Nah, kabinet bubar itu akibat gerakan separatisme di daerah-daerah. Jadi ada pemberontakan di berbagai daerah. Jadi kita sampai tahun ini masih belum merasakan kedamaian, ya kan, masih ada gejolak-gejolak dari sisi manapun. Menteri-menteri Masyumi melemahkan kabinet Ali, ya. Kemudian 14 Maret kabinet Ali menyerahkan kekuasaan ke presiden dan digantikan dengan kabinet Juanda. Kabinet Juanda itu 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959, hampir 2 tahun. Tugasnya adalah menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang sangat buruk, ya. Kemudian program kerjanya adalah Pancakarya, 5 bekerja, membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan RI, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan pengembalian Irian Barat, mempergiat atau cepat proses pembangunan. Nah, ini jadi kita itu masih lambat sekali progresnya, karena tiap kabinet, tiap tahun ke tahun kita masih dalam hal yang sama, masalahnya itu belum terselesaikan. Nah, prestasinya mendeklarasi hukum teritorial kelautan Nusantara, mampu menyatukan wilayah Indonesia dan sumber daya alam dari laut dapat maksimal, adanya deklarasi Juanda. Terjadi peristiwa Cikini, percobaan pembunuhan Soekarno tanggal 20 November 1957. Nah, ada dekret presiden dan kabinet ini berakhir. Jadi dekret presiden itu mengakhiri kabinet-kabinet yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah Juanda, ya. Nah, kita lihat sistem kepartaian dan hasil pemilu 1955, ya. Dia adalah pemilu pertama di Indonesia, dilakukan tahun 1955. Memilih DPR dan Badan Konstituante, Badan Pembuat Undang-Undang. Nah, ini adalah perolehan suaranya. Kemudian perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal itu adalah ekonominya itu didominasi oleh orang asing, milik orang Belanda dan etnis Tionghoa sebagai penggerak ekonomi utama di Indonesia. Banyak pemikiran yang tercetus dari pemerintah itu mewujudkan ekonomi nasional, seperti kayak rencana Sumirto, sistem Alibaba, gerakan Asy'ad, Gunting Syafruddin, menasionalisasi perubahan asing. Itu bisa kalian pelajari di halaman 38 LKS, ya. Nah, terjadi defisit anggaran juga karena pinjaman pemerintah, kemudian menggenjot ekspor, perundingan finansial ekonomi FINEK, rencana pembangunan 5 tahun RPLT. Ini adalah tantangan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nah, demokrasi terpimpin kita bahas minggu depan, ya. Karena minggu depan UTS, maka minggu depannya lagi. Jadi kalian pelajari UTS-nya itu mulai dari bab yang LKS baru, ya, berarti mulai dari Indonesia Merdeka sampai yang Bu Dwi jelaskan demokrasi liberal sampai hari ini, ya. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Bu Dwi memberi waktu kalian menyelesaikan semua tugas dari tugas 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 6. Sekarang ini tugas 6 sejarah Indonesia. Bu Dwi beri waktu sampai rapot sisipan, ya. Ketika rapot sisipan masih nilainya kosong, maka dianggap alfa dan tidak mengerjakan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan japri Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.